Gitu aja. Kalah lu. Pak action doang, Pak. Udah lu. Bang, lu kenalin rumah gua Batu. Gua lagi bilang mulut Batu atu. Di depan gua kan belat-belat lu, gua tabuk di mulut atu. Oh, jadi lu yang namanya Batu. Ya katanya Jawa para juara. Apa lu tahu? Makanya dia berani sama gua jadi. Boleh gua ikan mata gua jadi. Ini hari musuh gua jadi. Kalau ada gua panggil gua jadi. Oh, ini yang gua jadi. Artinya kalau jadi begini aja. Baik itu gua orangnya. Kalau begini gua. Oh, jadi Batu. Terus pokoknya belalang kupu-kupu. Orang yang lagi jagoan yang mau kita ambil. Masih bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin telah meresmikan pendopo dan musola di Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Sedangkan acara peresmian pendopo ini dihadiri oleh Asisten Kesra, FKDM, Sudin Kebudayaan, Camat Kebayoran Baru, para lurah sekecamatan Kebayoran Baru, serta ustadz dan tokoh-tokoh masyarakat khususnya Kelurahan Keramat Pela. Simak beritanya. Munjirin, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam sambutannya acara peresmian pendopo dan musola mengatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas, salah satunya membangun fasilitas pendopo dan musola. Karena dengan membangun fasilitas ini mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, ada bersama saya Pak Asisten Kesra dan Pak Yasda, Koordinator Basis Basnas Jakarta Selatan, dan FKDM Jakarta Selatan, Pak Puspla, Sudin Kebudayaan, dan yang saya hormati juga Pak Camat Kebayoran Baru beserta seluruh lurahnya yang 10 lurah alhamdulillah hadir semuanya. Kalau nggak hadir tadi saya sampai satu-satu. Yang saya hormati Ustadz Aziz Pak kita, kemudian Ustadz Abdul Hadi, terima kasih Pak Guru Ngaji di Keramat Pela, serta Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan di Kelurahan Keramat Pela dalam rangka peresmian pendopo sekaligus musola yang ada di Kelurahan Keramat Pela ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingat 3 bulan atau 2 bulan yang lalu Pak Lurah, saya kesini, duduk di sini, kemudian nggak lama Pak Camat hadir. Saya bilang waktu itu, Pak Lurah, ini membahayakan, khususnya kalau kita yang jadi pegawai duduk di situ, kemudian ada yang merokok, kena mungkin nggak begitu ini, kalau warga masyarakat pasti terdoa. Ya Alhamdulillah Pak Lurah dengerin omongan saya, mungkin niat langsung aksi, sehingga alhamdulillah setelah 2 bulan lebih terlaksana pembangunan ini. Dan kita lihat begitu megah bangunannya kita lihat cukup untuk kegiatan-kegiatan, saya yakin bisa menunjang di Kelurahan Keramat Pela ini. Kemudian yang kedua, sekaligus juga rehab musola yang ada, karena
waktu itu kita muter lewat belakang, memang kondisi musola sudah tidak layak kalau menurut saya. Jadi sekaligus alhamdulillah bisa selesai juga. Nama dari kemarin Pak Lurah BK1 minta namanya Pak Yasdar. Saya bilang saya belum sholat tahajud, belum namanya. Setelah kemarin pagi alhamdulillah saya dapat, kita kasih nama Miftahul Qulub, pembuka hati. Jadi mudah-mudahan dengan dibukanya musola ini nanti akan terus berkembang jamaah atau peserta pengajian yang dibimbing oleh Pak Ustadz Abdul Hadi. Mudah-mudahan juga tidak hanya dari dalam kelurahan sendiri, dari luar juga bisa ikut. Kemudian yang paling penting dengan selesainya pendopo ini, musola ini sebagai salah satu dari kelengkapan sarana prasarana pelayanan masyarakat di Kelurahan Keramat Pela. Jadi salah satu nyamannya masyarakat mendatangi suatu kantor yang melaksanakan pelayanan masyarakat, sarana prasarananya lengkap. Ada tempat mungkin untuk berdiskusi, duduk-duduk, ada tempat untuk beribadah, sholat. Ini terpenuhi semuanya. Nah, oleh karena itu saya selaku Wali Kota Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lurah Keramat Pela. Mudah-mudahan ini akan berguna buat warga masyarakat di Keramat Pela. Kemudian selesai pembangunan musola ini dan pendopo, tentunya tadi sampaikan oleh Pak Lurah, banyak sekali donatur yang ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan dananya, tentunya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sih memohon kepada jajaran Kecamatan Kebayoran Baru, karena kami di tingkat kota juga sedang membangun masjid yang sudah 3 wali kota belum selesai. Mudah-mudahan saya wali kota 3 dalam pembangunan masjid itu bisa selesai. Saya berharap sekali nanti Pak Lurah Keramat Pela yang kemarin mungkin pada donatur maupun digugah lagi, silakan. Kalau mau berbondong-bondong memberikan donaturnya untuk masjid juga boleh, karena itu letaknya juga di Kecamatan Kebayoran Baru, tempatnya di Kelurahan Kebayoran. Nggak tertutup kemungkinan semua lurah juga diajak. Saya yakin Kebayoran Baru kalau mau gugah satu-satu banyak benar sumbernya, tinggal kemauan dari kita semua. Dorong saja, pas kebenaran ketua panitia pembangunan juga dari sini, Pak Asisten Kesra. Jadi tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan lantai auditorium bawah kalau itu sudah selesai bisa kita buka, dan itu saya yakin akan bisa digunakan untuk siar agama Islam lebih besar lagi, khususnya di Jakarta Selatan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar pada kesempatan ini saya hadir karena Bapak Ibu sekalian di bawah tenda mungkin adem, saya di sini panas, jadi saya nggak lama-lama biar adil gitu, payung ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendopo dan musola Miftahul Qulub Kelurahan Keramat Pela pada hari ini Senin tanggal 26 Desember 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang-kurangnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilakan kepada Bapak Wali Kota menyaksikan prosesi pengguntingan pita diresmikannya pendopo dan musola Miftahul Qulub. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tidak beri tepuk tangan Anda dan alhamdulillah. Dan namun selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta. Sementara itu, Lurah Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syarif mengatakan kepada wartawan Media 7 TV bahwa pendopo dan musola ini kenapa saya robohkan? Karena bangunannya sudah tidak layak lagi dipakai dan sangat membahayakan sekali. Ya, makasih teman-teman. Jadi pendopo ini awalnya pendopo yang 20 tahun lalu dibangun oleh Pak Parman di 20 tahun yang lalu. Kemudian saya kemari
yang tadi dengar Pak Wali ngomong kan, udah hampir roboh segala macam, saya bangun, saya rehab total ya. Jadi dengan harapan kita bangun ini lebih bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan lain. Jadi keperluan segala macam, kegiatan lain segala macam banyak di sini. Kalau kita masih pakai yang pendopo yang lama, kalau rubuh resiko kita. Apalagi saya baru di sini, baru 6 bulan ya, alhamdulillah bisa berbuat untuk pendopo, musola dan lain-lain ya, berkat kontribusi semua pihak, bukan saya. Kalau saya cuma penggerak barangkali ya, penggerak untuk kegiatan ini ya. Donatur alhamdulillah sana sini pada mau ikut. Saya nggak nyari, dia memberikan, dia memberi untuk kegiatan ini. Ada yang uang, ada yang barang-barang, ada yang ya alhamdulillah semangat, materi, tenaga segala macam. Tentunya ini juga nggak kurang dari bantuan PPSU yang langsung bisa kita libatkan. Tukangnya cuma satu, PPSU berapa biji. Nah yang menunjang ini PPSU. Kalau kita pakai PPSU murni mungkin dia bisa 5 bulan, bisa 6 bulan. Kita ada tukang satu. Yang tukang ini alhamdulillah profesional. Ya kita bayar 200 sehari, tukangnya aja hampir 20 juta kita bayar. Karena sehari beberapa minggu udah. Ya alhamdulillah kita kerjakan ini dan berkat semua kita semua ya. Berapa lama Pak? Kurang lebih 2 bulan lah ini ya. Jadi musola dengan pendopo ini dikerjakan bareng, paralel. Jadi sana ada orang, di sini ada orang, kita sama-sama kerjain dan alhamdulillah semua berjalan semua sesuai dengan keinginan kita. Nanti fungsi pendopo sendiri kan banyak fungsinya. Pertama posko selama PPKM, posko PPKN. Terus ada posko siaga bencana. Ya alhamdulillah posko ini bukan hanya posko aja, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak besar bisa kita adakan di sini ya. Misalnya pembagian BLT, kemudian vaksin bisa diadakan di sini, dan kegiatan-kegiatan lain bisa digandakan di sini. Kenapa? Karena kalau kita nggak fungsikan ini, kesian warga kita yang sudah nggak kuat naik. Nah, bagi warga kita yang nggak bisa naik ke atas ya dia di sini nongkrong di sini langsung di bawah. Jadi nggak perlu lagi ke atas gitu. Dan juga di zaman lurah yang 20 tahun Pak Parman di sini, beliau pernah mengadakan kegiatan perayaan pernikahan buat putranya, Pak putrinya gitu di sini. Ya kalau memang memungkinkan silakan, ya kan. Ya kita tidak memang daerah-daerah menengah ke atas, tapi ada juga warga yang pengen loh bagus segala macam ada di sini gitu kan. Jadi multifungsi ini, bukan hanya fungsi untuk posko siaga bencana, posko PPKM dan lain-lain, tapi bisa digunakan untuk kegiatan lain. Benar, warga segala macam. Jadi kemarin sebenarnya kalau kita mau sebelum Piala Dunia terakhir kita mau dan juga nobar di sini, tapi nggak keburu kita. Dan keburunya pas mau pindah udah saya minta waktu Pak Wali memberi waktu di hari ini, alhamdulillah kita kerjakan untuk peresmian ini gitu. Acara ini yang hadir siapa aja? Gimana Pak? Acara peresmian ini hadir siapa aja? Tadi dari Pak Wali Kota, Pak Askesra, kemudian Pak Kasudin Kebudayaan, Pak Puspa, kemudian Kepala Basnas Basis Kota Jakarta Selatan, kemudian Pak Camat, para lurah sekecamatan Baru, kemudian RW, semua RW hadir, alhamdulillah. Kemudian PKK, FKDM, LMK ya. Tadi juga Pak Ketua FKDM ke ruang Ketua FKDM, beliau memperlihatkan lokasi yang sebagai poskonya dia di belakang gitu. Dalam kesempatan ini juga kita meresmikan musola. Ya musola Miftahul Qulub ya. Miftahul Qulub ini membuka hati namanya. Pak Wali Kota ini yang memberi nama langsung. Jadi saya beberapa hari lalu minta ke Pak Wali, tadinya mau minta nama beliau untuk dijadikan musola, tapi beliau memberi satu nama yang artinya bukan main, pembuka hati. Memang di musola ini alhamdulillah kita pertama membuat warga yang ada di sini, khususnya karyawan, PPSU, puskesmas, kelurahan segala macam bisa ibadah kalau ada Zohor, Asar, Maghrib di sini biar enak. Dan juga ternyata musola kita bukan hanya digunakan untuk warga kita, tapi yang pendatang kemari belum lama, bisa kemarin ya. Ada yang kemarin
kemari ngapain? Saya mau sholat. Ya. Mahasiswa kemari, saya nyari masjid jauh katanya. Ya udah sholat di sini. Alhamdulillah. Jadi selain itu juga kita adakan pengajian, ya, pengajian untuk PPSU tiap hari Kamis siang itu mereka ngaji, ya. Kemudian mereka 3 kali dalam sebulan itu tiap hari Kamis belajar baca Quran. Kemudian tiap malam Jumat ratib di mushola kita. Jadi yasinan, jahil kubur, ratiban, alhamdulillah. Jadi dibiasakan untuk kita ibadah dalam menambah ibadah lainnya dalam kehidupan kita. Gitu. Hambatannya apa? Hambatannya nggak ada. Kalau bicara hambatan nggak ada. Tanya Pak Sekal. Iya, kita nggak ada hambatan. Apa aja segala macam kita kerjain, kita laksanain, dan kita ajak warga. Ya alhamdulillah warga pada ini. Ya, jadi berbondong-bondong malah bantu. Ya, saya nggak pakai namanya proposal, nggak ada. Tanya Pak Sekal. Kali proposal nggak ada. Jadi kita minta dari mulut ke mulut. Alhamdulillah mereka ikut hatinya dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ini. Begitu. Pak, himbauannya apa Pak? Himbauannya dengan telah diresmikannya pendopo dan musola, mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik dan dijaga. Kenapa? Karena dijaga itu lebih sulit daripada kita membangun. Ya, kalau menjaga kebersihan segala macam kita agak sulit gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya diresmikannya ini kita bisa menjaga, kita gunakan dengan sebaik mungkin sehingga ini bisa lama masa bangunan ini yang kita bisa nikmati begitu. Dan juga di posko ini ya yang beda dari mungkin yang di Kelurahan Lahen, saya baru terpikir beberapa hari yang lalu. Jadi posko ini kita tidak memasang spanduk, nggak ada spanduk. Jadi sifatnya ada di TV layar nanti tempel di situ. Nanti warga melihat apa sih yang ada di kegiatan apa yang di kelurahan terlihat di TV yang ada yang kita tayangkan dalam. Jadi muter terus itu TV secara digital. Setiap seminggu kita update untuk menambah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap harinya gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa terus kita melaksanakan kegiatan ini sehingga warga bisa tahu apa sih yang ada informasi di kelurahan kita. Begitu teman-teman. Ya, makasih adanya. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari Kelurahan Keramat Pela, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.